ini masalah adopsi Bu ya. Gimana Bu ya? Kita kan mau adopsi anak Bu ya. Nah itu ada saudara ngasih anak ke kita, tapi itu hasil jinah Bu ya. Nah terusan ada yang bilang orang tua ngomong karena kita itu maunya anak itu baik Bu ya, jadi anak yang soleh. Jadi katanya jangan diambil lah, kita kalau mau anak kita baik kita harus cari bahannya yang baik dulu, artinya yang sah gitu Bu ya. Nah terus yang kedua ada lagi Bu ya, yang anak yang dibuang. Nah itu hukumnya gimana tuh Bu ya? Saya pernah baca di media sosial itu Imam Syafi'i ditanya masalah ini, masalah zina itu katanya sama dengan hutang Bu ya. Hutang itu harus dibayar. Nah itu gimana pendapat Bu ya? Dan terus kalau misalkan anak itu perempuan nanti besar, itu siapa yang berhak menjadi walinya Bu ya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah hak ngadopsi ngangkat anak. Yang harus difahami bahwasanya adopsi mengangkat anak yang maknanya merubah nasab seseorang hukumnya haram, tidak boleh. Karena nasab tidak boleh dipindah. Akan tapi jika Anda ingin merawat anak seseorang, itu sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan yang luar biasa. Apalagi jika anak itu ditemukan dibuang. Allah hebat. Apalagi anak ini yang diancam dengan cerita buruk, yaitu anak zina. Kalau betul Anda menemukan ada anak zina, jangan percaya dengan omongan itu. Wah ini berbahaya Anda. Itu Anda menolong yang luar biasa. Dengan catatan Anda bisa menutup ibunya. Bahkan dia tidak tahu kalau ibunya pernah berzina. Itu istimewa. Ini keyakinan orang sekarang ini, naudzubillah, memandang biji anak zina haram, awas hati-hati itu. Yang dosa ibunya, anak nggak punya dosa. Jangan dibawa-bawa itu anak. Anda punya kewajiban menolong. Itu istimewa, bisa menjadi waliullah. Terus siapa yang merawat dia kalau bukan Anda? Ayo. Kalau nggak mau kasihkan saya nanti. Kalau ada, naudzubillah, ditutup aibnya. Awas hati-hati. Maka jangan sampai ada, tolong dengar pengajian ini, sampaikan kepada sebagian orang yang masih prasangka buruk, memandang anak zina seolah-olah busuk, yang salah ibunya, dan ibunya mungkin sudah tobat. Dan anak yuladu alal fitrati, dia lahir dalam keadaan suci, bisa jadi menjadi pemimpin agama yang hebat dia. Murni, bersih dia. Hati-hati, jangan prasangka buruk dengan dia. Jadi kalau Anda berani mengambil dengan catatan Anda tidak pernah menyebut tentang asal usulnya yang jelek, Anda rubah cerita asal usul yang baik, harus bisa. Itu pahala besar buat Anda menutup ibunya, anaknya Anda jaga. Sebab kalau masih di bawah naungan ibu yang bejat, bisa jadi bejat esok hari. Misalnya ibunya kok belum tobat, wah ini bahaya ini. Anggap saja naudzubillah, misalnya Anda menemukan seorang pelacur, dia punya kandungan, waduh, ini ada kandungan. Anda didik, Anda ingatkan dia untuk tobat. Dia tidak mau tobat tapi punya anak, ambil saja anaknya, sini buat saya anaknya. Anda menolong, masa depannya bakal lebih hebat lagi ini anak. Aduh, pahalanya berlipat, bukan anaknya orang biasa. Bahkan dia lebih yatim dari anak yatim. Sebab yatim psikologi juga nanti, bisa jadi psikologinya rusak dia. Maka anak yatim hebat, tapi ini yatim di atas yatim. Karena bisa jadi dengar cerita ibunya gampang berzina dia. Maka jangan, ini harus diyakini. Dan tolong disampaikan ini, siapapun ada punya prasangka buruk dengan anak-anak gak punya dosa. Dan ibunya memang berdosa, tapi ibunya pun bisa bertobat. Maka tugas kita adalah menutup. Apalagi anak dibuang, na'udzubillah. Kif anak dibuang, dosa, dolim. Serigala saja yang katanya jahat, itu kalau punya anak masih disusui kok. Kalah dengan serigala dia. Coba serigala itu. Kalau Anda mengambil anaknya, Anda diterkam itu. Bukan dikasihkan sama orang. Itu gila itu orang. Tapi bagaimana Anda punya orang, ada orang tua gila, anaknya Anda tetap paksakan kepada ibunya, ambil saja kemuliaan. Itu lebih hebat daripada Anda mengambil anaknya orang yang cukup. Biarpun katanya nasabnya baik, anaknya baik. Kalau anaknya orang baik, nasabnya baik, menjadi orang hebat, itu mah biasa. Ini anaknya orang bejat ini, Anda bisa didik hebat, luar biasa Anda. Nanti jangan ragu dengan yang demikian ini sudah. Itu kemuliaan di atas kemuliaan. Jangan sampai di masyarakat kita anak
mohon maaf, anak yang lahir dari perutnya wanita zina lalu dihinakan. Akhirnya kalau dihinakan apa yang terjadi? Psikologinya yang miskin. Dia yatim psikologi. Yatim perasaannya, psikologinya rusak menjadi apa? Sehingga kemana-mana dia merasa terhinakan. Akhirnya apa? Hah, terserah orang ngomong apa. Ibu saya pezina. Saya sekalian ngikut saja. Orang juga tidak menghargai saya kok gara-gara ibu saya. Kemudian dia akan membenci ibunya. Allah, gimana bisa masuk surga kalau begitu? Jadi jangan dengar itu omong orang-orang seperti itu yang mengacu, wah ambil. Kalau memang urusannya adalah Anda ingin menikah atau menikahkan anak Anda, pilih misalnya yang jelas. Misalnya ini dalam irama menolong. Dan setelah Anda angkat pun mulia nggak ada yang tahu. Bahkan kalau perlu disembunyikan nasab ibunya, disembunyikan, bukan dipisah nasabnya dari ibunya, tetap ibunya adalah ibunya. Kisah perzinahan ibunya nggak boleh tahu dia, supaya dia tidak patah hati, tidak menjadi putus asa. Ini adalah pekerjaan besar dan hanya dilakukan oleh orang-orang besar. Kalau Anda bisa melakukan itu, biarpun katanya di masyarakat Anda kecil, maka orang besar. Sebab orang besar pun belum tentu bisa melakukan itu. Ini kerjaan besar. Kadang-kadang na'udzubillah mata kita mata merendahkan. Mata meremehkan. Hati-hati. Kemudian orang dibuang. Siapa yang merawat dia? Binatang saja harus kita hargai, kok harus tidak boleh kelaparan, kok apalagi anak manusia. Umat baginda Nabi SAW dia. Jadi seperti itu. Biarpun anak hilang, anak dibuang atau anak zina, tapi untuk anak zina spesial. Kalau anak dibuang, itu pun tetap tidak boleh disuarakan nanti bahasanya itu anak. Wah, jangan-jangan zina, itu pun tidak boleh Anda ngomong gitu. Menjadikan hatinya rusak nanti. Katakan bapak ibu meninggal di mana, kamu yatim piatu dan sebagainya. Ya, selesai. Tetap dia mulia, terhormat. Kemudian kalau memang dia masih kecil, agar aman dengan Anda, jadikan mahram dengan Anda, misalnya, biar disusui. Kalau dia diambil dari masa kecil, disusui oleh ibu atau istri Anda. Disusui atau bagaimana? Kalau ternyata tidak, jika wanita, Anda harus waspada. Di saat menjelang dewasa, dia adalah orang lain. Bukan bapak. Anda bukan bapaknya. Bukan mahram. Tapi kalau Anda sempat menjadikan dia anak susuan, Anda rawat seperti anak sendiri. Setelah dewasa pun Anda tidak boleh menikah dengan dia. Dia seperti anak mahram. Baik, masalah perwalian mah enteng, gampang. Masalah wali itu yang penting punya ilmu, yang kerjakan, tidak susah. Wali hakim, kalaupun ke wali hakim pun Anda tidak usah bercerita tentang latar belakang anak tersebut. Namanya membongkar raib, menjadikan anak putus asa, bisa menjadi calon suaminya menjadi merendahkan lagi. Ini bermasalah. Ini adalah kebodohan. Kebodohan orang yang menempatkan dirinya di tempat ustadz. Harus ada ilmu dalam hal ini. Kalau masalah urus menikahkan, namanya seorang hakim harus bijak misalnya. Kalau seandainya faham dibisikin, dibisikin. Tapi dibisikin kadang-kadang karena dangkalnya ilmu. Wah, kalau itu nggak bisa nikahkan, kalau malah ngangkat suara. Kan ada kisahnya itu. Wah, nggak bisa nikah kalau begitu. Orang kaget, kenapa? Ada. Jadi kalau hakimnya ngerti, paham dengan isyarat. Kalau katakan bapak ibunya meninggal dunia, selesai. Hakim tidak bertanya. Terus pamannya juga tidak ada. Terus ya sudah selesai, sudah wali hakim beres. Faham, hakim bakal ngerti. Ini adalah anak sebatang apa? Kara. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nggak ada saudara. Tapi hidup dengan saya. Tapi tolong Pak Hakim jangan diceritakan karena saya sudah dianggap kayak bapaknya sendiri. Oh iya sudah, wali hakim beres. Kalau ternyata khawatir hakimnya tidak ngerti, Anda boleh menjadi wali tapi tidak sebagai wali langsung, tapi muhakkam. Jadi anak perempuan tadi yang Anda rawat di saat dewasa sama calon suaminya untuk menyerahkan pernikahan kepada Anda, maka Anda bisa berperan sebagai wali dan anak nggak bakal kecewa. Anda tetap bisa mengatakan, aku nikahkan engkau dengan pria ini dengan mahar. Wah, kayak wali. Namanya muhakkam, ada tahkim, begitu mudahnya, nggak repot. Bahkan ada orang mengatakan, Buya, mohon maaf saya menyesal. Kenapa? Masa lalu, ada ini, saya tidak akan banyak masa lalu. Jangan ceritakan, tapi kalau tidak cerita nggak bisa menyelesaikan masalah. Apa sih? Kalau urusan jangan cerita ke saya. Tapi Buya, kalau saya tidak cerita gimana saya menyelesaikan masalah? Maksudnya gimana? Akhirnya dia harus cerita.
anak pertama saya itu Buya bukan dari saya, karena saya menikahi istri saya dalam keadaan sudah hamil, tidak nasabnya ke saya. Oh, berarti kamu orang baik, laki-laki baik, menutup aibnya orang, laki-laki hebat. Tapi anak itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, tapi nasabnya tidak ke saya, tapi melahir dari perut istri saya. Saya menikahi beberapa bulan melahirkan dia, dan nasabnya tidak sama. Bagaimana? Tapi selama ini dia seperti bapak saya, Bu ya. Kalau sampai nikah nanti, ini mau menikah, kalau sampai nikah saya ngomong bukan bapaknya, nanti dia akan kecewa sepanjang masa dan seterusnya. Atau seperti apa? Atau paling tidak anak saya kalau bisa, anaknya kasih tahu gimana? Saya belum tega ngasih tahu, tapi harus kasih tahu suatu ketika bahwasanya nasabnya kemana. Bukan ke kamu, anggap saja bapaknya ini biar di mana, bapaknya meninggal atau apa. Tapi kalau seandainya dia dikasih tahu, tapi orang lain kan bakal heboh nanti kalau tiba-tiba saya bukan bapaknya. Ada apa ini semuanya? Oh ya gampang saja, tenang sini. Oh hakam, kamu yang menikahkan dengan tahkim, selesai. Tahkim dua mempelai menyerahkan urusannya kepadamu, Anda menikahkan, gak ada yang tahu sejagat. Maka ilmu itu penting. Ilmunya kuncinya satu, menutup aib. Itu loh, menutup aib itu pahala besar. Dan sebaliknya, hati-hati kalau Anda membuka aib, maka itu dosa besar bagi Anda dan terancam kehancuran diri Anda sendiri. Hati-hati. Makanya kalau sudah bicara ini, karena apa? Saya menemukan kegagalan-kegagalan orang menutup aib gara-gara kebodohan. Kadang dirinya sendiri yang bodoh, kadang orang tuanya yang bodoh. Mestinya tanya kepada ulama. Giliran anak perempuannya mau menikah dibilang, nak, kamu dulu lahir memang saya dengan bapakmu, tapi saya dengan bapakmu zina dulu. Malah dikasih tahu, ini kan kebodohan. Akhirnya selesaikan dengan ilmu. Sangat mudah, gak susah. Makanya datang kepada orang alim. Bahkan khusus masalah ini, kalau Anda punya masalah, jika Anda mentok tidak bisa menyelesaikan masalah, Anda bisa sisihkan waktu untuk datang kepada kami. Kami akan beri gambaran seperti apa solusinya. Mungkin Anda menemukan problem-problem ini. Ada sebagian yang diputuskan langsung, wah nikahmu tidak sah. Ada kisah misalnya. Kisah ini kebenaran. Mungkin orang itu belajar agama baru sadar, tobat. Tak tahunya apa? Dia punya anak pertama memang bukan dari dia. Cuman dia tidak mengerti. Setelah menikah punya anak. Lah yang sadar ini ternyata adalah anaknya. Anaknya ngerti kalau bapaknya bukan bapaknya. Cuman dalam pernikahannya adalah yang bukan bapaknya menikahkan sebagai walinya. Sudah punya anak satu. Kemudian dia sadar takut selama ini dia berzina. Maka dia ingin minta agar bagaimana pernikahan saya sah atau tidak. Ya nggak perlu dibongkar dong kisah pernikahannya seperti itu. Nanti suaminya jadi curi sudon dong. Ada solusi sangat mudah dan sangat gampang. Kayaknya datang diselesaikan, beres. Sudah terjadi. Menutup aib lebih penting. Madhab Abu Hanifah nggak pakai wali juga sah kok. Madhab Imam Abu Hanifah nggak pakai wali. Yang penting ada 2 saksi, selesai. Sangat mudah untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Yang repot adalah kalau ada orang tidak punya himmah, tidak punya kemauan menutup aib. Sehingga kadang nggak sengaja pun buka aibnya orang, alasannya ilmunya. Padahal ilmunya malah ilmu yang setengah-setengah tadi menjerumuskan dia. Pengennya menjaga, astagfirullahaladzim, takut zina nanti kalau begitu. Dan ini pernah pengalaman suatu kita, semoga Allah mengampuni ustadz tersebut. Ada satu orang yang kemudian, ini adalah orang di tempat yang jauh sana, bukan orang Cirebon. Kisahnya, kami itu termasuk satu-satunya yang punya tahu cerita bahwasanya anak perempuan itu bukan anaknya orang itu. Sehingga kami mendengar bahwasanya akan terjadi pernikahan. Kami ngebut untuk bisa datang ke tempat tersebut. Tepat pada waktunya sebelum pernikahan agar kami menyelesaikan. Terlambat. Saya terlambat. Sudah selesai akad nikah. Ya yang bapaknya ini yang sadar, yang bapak bukan bapak beneran itu sebenarnya nunggu kita. Sebab sudah kita wanti-wanti agar tidak sampai ketahuan orang. Akhirnya apa? Saya telat. Sementara sudah ini akhirnya terpaksa dijalankan seperti itu. Setelah itu saya bisik ke kiai, ke ustadznya. Tak pikir ustadznya ngerti, malah istighfar tinggal, astagfirullahaladzim. Terus gimana? Ustaz kiai, takut. Jangan saya bawa ke kamar. Waduh kacau ini. Kok kayak tidak punya ilmu ini, bagaimana ini? Sudah pikir sih, kita saja. Kiai pulang nanti saya akan susul. Nanti akan dinikahkan di rumah kiai. Gimana?
Astagfirullah, ini problem, jerit malahan. Maksudnya warok, takut kepada Allah, tapi ilmunya tidak. Astagfirullahaladzim, nanti gimana ini, haram nanti dosa. La ilaha illallah. Nah ini loh, kedangkalan itu berbahaya. Akhirnya apa? Malam itu kita tunda semalam supaya tidak terjadi. Jadi malam itu kita juga tidak ngomong kepada calon suaminya. Bahasa itu ngarang, demi kebaikan mungkin kumpulnya besok aja deh. Kumpulnya besok karena akadnya malam habis isya. Ini kan besok. Jadi teman-temannya yang lain sudah diajak ngobrol, dia pengantinnya diajak begadang malam itu. Jadi baru besok pagi pura-pura diajak ziarah ke kiai dan kita menemani, setelah itu beres. Waktu itu saya belum, artinya belum pergi masih. Ini kisah sudah lama sekali. Nah, artinya apa? Ada sebagian seperti itu yang maksudnya dia takut kepada Allah, tapi ternyata tidak begitu caranya. Histerisnya dia iman, saya yakin iman, cuman karena ilmunya kurang akhirnya dirinya. Coba kalau tidak saya bengkam itu bisa penasaran ada apa. Anda kiai tadi, akhirnya kita harus jelaskan berbohong. Kiai tadi waktu ngakad nikah itu lupa ada yang ini atau jadi dia takut salah. Oh gitu, ya sudah, baru besok kita ajak bareng-bareng. Kenapa? Diperbaharui akadnya, padahal nggak ada memperbaharui akad nikah itu. Kita akad nikah lagi dengan cara yang sederhana, selesai, sudah bebas, nggak ada yang tahu sampai hari ini. Sudah punya anak 7, hari ini sudah punya anak 7, sudah punya mantu dan sebagainya. Ini sudah kasus lama banget. Ini loh kadang-kadang seperti itu. Semoga Allah berikan pada kita ilmu, pemahaman. Maka dari itu bagi Anda yang punya problem semacam ini, kuncinya satu, menutup aib dulu, baru nanti Anda akan cari solusi yang banyak. Kuncinya itu. Pokoknya segala solusi yang buka aib gak mungkin. Segala solusi yang diberikan oleh seorang ustadz yang membuka aibnya, dia pasti salah. Tidak nih, sudah ada cara lain. Urusan perwalian mah gampang. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan wali nggak usah, nggak apa-apa, bisa tanpa wali sekalipun. Bahkan begitu dahsyatnya, walinya di kamar sebelah, anaknya nikah di sampingnya, nggak pakai wali, sah kok. Dalam madhab, yang penting ada saksi supaya nggak main-main. Selesai, mudah. Jadi solusinya sangat gampang untuk menutup aib. Kuncinya menutup aib. Tapi dalam keadaan wajar ya jangan begitu. Namanya anak kurang ajar, ada bapaknya nggak mau pakai wali. Nah ini coba, ini ilmu ya, mohon disampaikan kepada semuanya.